Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang bertemu dengan teman-teman dari Komnas Disabilitas Indonesia dan teman-teman penyandang disabilitas di Yogyakarta untuk berdiskusi tentang bagaimana peran kita NU dalam ikut mengaruh ke bahasa Jawa, yaitu teman-teman disabilitas, karena ternyata banyak sekali aspek yang terkait dengan disabilitas, baik menyangkut hukum agama, terutama fikih peribadatan, dan juga konstruksi sosial yang sering masih memperlakukan teman-teman disabilitas kurang adil. Hal ini menyebabkan munculnya stigma, baik dari dalam diri sendiri, dari teman-teman penyandang maupun dari masyarakat. Mereka tentu menginginkan hidup yang sempurna seperti yang lain, ya. Tetapi karena kadang-kadang merasa tidak ada kesempatan, masyarakat masih memandang kurang adil dan sebagainya, sehingga keinginan mereka belum dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh, banyak ternyata teman-teman disabilitas itu ingin ikut sholat jamaah ke masjid, ingin ikut pengajian, sholawatan dan sebagainya, tetapi masyarakat belum cukup memberikan ruang bagi mereka. Misalnya tidak lalu ada yang kemudian bisa menempatkan mereka untuk duduk di depan, atau kalau ke masjid itu tidak ada fasilitas bagi mereka, misalnya kursi roda, kursi untuk sholat, tempat wudhunya masih semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang pada umumnya, gitu kan. Dan satu hal tadi yang menyentuh, ada yang sebetulnya tiap hari ingin jamaah ke masjid, tapi karena dia itu harus dengan menggunakan kursi roda, maka dia merasa tidak pantas untuk masuk di masjid karena dianggap mengotori masjid. Ya, bahkan takmirnya pun kadang-kadang melarang dia masuk masjid karena dianggap masjid bisa menjadi najis. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya perlu kita pikirkan, bagaimana mereka bisa terlayani dengan baik, bisa ikut tampil sebagai manusia seutuhnya, seperti kita-kita yang tidak menyandang keterbatasan. Nah, ini belum banyak yang memikirkan. Di lingkungan NU sebetulnya Munas Alim Ulama NU tahun 1917 di Mataram sudah mengkaji, membahas tentang fikih disabilitas. Hanya saja memang kita akui sosialisasinya yang kurang, apalagi implementasinya, sehingga masjid-masjid kita, masjid-masjid taklim kita kurang banyak memperhatikan fasilitas atau kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Ini tentu menjadi tugas kita bersama, dan ternyata kita memang harus akui belum banyak berbuat terhadap teman-teman penyandang disabilitas itu. Nah, saya kira ini medan jihad yang tidak kalah pentingnya dengan medan-medan juang yang lain, karena ini juga ikut menyelamatkan akidah mereka, memberikan bantuan ibadah kepada mereka dan sebagainya. Nah, saya menghimbau juga kepada para takmir masjid, pengumpulan uang infak di masjid jangan hanya digunakan untuk misalnya rehab masjid atau untuk menyantuni kaum duafa, tetapi perhatikan juga fasilitas disabilitas di masjid, dan itu bisa digunakan dari uang tersebut sehingga kaum disabilitas nanti bisa dengan nyaman, ya, untuk bisa pergi ke masjid, bisa sholat berjamaah dengan jamaah yang lain. Cukup banyaklah hal-hal yang kita dapatkan dari diskusi pagi ini, dan insya Allah PWNU akan segera mengorganisir teman-teman disabilitas. Ternyata cukup banyak teman-teman NU, dan mereka menginginkan adanya sebuah lembaga atau organisasi
yang menghimpun mereka. Nah, kita sedang siapkan nanti apa wujud lembaganya atau organisasinya, apakah mau dinamakan keluarga atau ikatan atau apa gitu, nanti akan segera kita diskusikan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah NU Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kebetulan ada 2 narasumber dari Komisi Nasional Disabilitas yang bisa hadir, Mbak Agi dan Mas Eka, yang alhamdulillah bisa menjadi pemantik diskusi dalam kegiatan kali ini. Dan luar biasa, begitu tadi kita lihat dalam sesi diskusi, tanya jawab, dan masukan-masukan yang kita himpun dari beberapa peserta. Luar biasa tanggapannya dari para peserta dan meminta akan ada tindak lanjut dari acara ini. Insya Allah dengan setelah acara ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam soal bagaimana pentingnya sebuah ikatan ya, atau sebuah lembaga atau sebuah institusi di bawah NU yang kemudian fokus terhadap isu-isu disabilitas. Karena selama ini memang kita baru pada tataran wacana, karena kita sudah membuat sebuah kajian dan buku soal fikih disabilitas. Kini saatnya lah kita pada tahapan aksi, pada tahapan narasi menjadi aksi, sehingga kita bisa melakukan sebuah gerakan dan untuk lebih ke arah lebih baik terhadap isu-isu disabilitas. Saya kira cukup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.